Hai, kembali lagi bersama saya Aditya Wardana Pangestu di sini. Nah, di sini saya itu berpikir bagaimana tentang militer dan politik yang ada di Meksiko. Seperti yang kita tahu bahwa negara Meksiko itu cukup luas, yang mana berada di benua Amerika. Nah, dari sini saya ingin membahas mengenai militer, perpolitikan, hingga bisnis yang ada di negara Meksiko itu sendiri. Nah, daripada lama-lama kita basa-basi di sini, langsung saja mari kita kupas. Meksiko, atau dengan nama resminya negara Meksiko Serikat, adalah negara yang terletak di bagian selatan Amerika Utara, dekat dengan negara-negara di Amerika Tengah, khususnya Guatemala dan Belize. Ibu kota dari negara Meksiko ini sendiri ialah Mexico City, dengan presidennya sekarang ialah Claudia Sheinbaum. Dan Meksiko ini sendiri terletak di benua Amerika Utara dengan luas sekitar 1,973 juta kilometer dengan populasi kira-kira 130,9 juta menurut data dari tahun 2024. Sedangkan untuk doktrin militer Meksiko sendiri itu fokus pada pertahanan internal dan kedaulatan. Doktrin militer Meksiko secara fundamental bersifat defensif dan berfokus pada ancaman internal serta penjagaan kedaulatan nasional. Berbeda dengan negara-negara besar lainnya, doktrin ini tidak berorientasi pada proyeksi kekuatan di luar negeri atau intervensi militer internasional. Sebaliknya, Angkatan Bersenjata Meksiko, yaitu Fuerzas Armadas de México, memprioritaskan stabilitas dan keamanan di dalam negeri. Nah, doktrin ini sendiri dapat dijabarkan ke dalam 3 pilar utama. Yang pertama, pertahanan kedaulatan dan integritas teritorial. Ini adalah misi paling mendasar dari setiap angkatan bersenjata. Tugasnya meliputi perlindungan perbatasan darat, laut, dan udara Meksiko dari agresi eksternal. Yang kedua ialah keamanan dalam negeri sebagai misi utama saat ini. Selama beberapa dekade terakhir, peran paling signifikan militer Meksiko adalah sebagai kekuatan utama dalam menghadapi kejahatan terorganisir, terutama seperti kartel narkoba. Nah, misi ini sendiri mencakup yaitu perang melawan narkoba, kemudian dukungan untuk otoritas sipil yang mana seringkali dikerahkan untuk mendukung kepolisian federal, negara bagian, dan lokal yang kewalahan atau korup. Kemudian ada juga pengamanan infrastruktur kritis. Pemerintah juga menugaskan militer, khususnya Angkatan Laut, untuk mengelola pelabuhan dan bandara, utama guna untuk memberantas korupsi dan juga penyelundupan yang terjadi. Kemudian yang ketiga ialah bantuan sipil dan penanggulangan bencana. Militer memainkan peran krusial dalam memberikan bantuan kepada masyarakat sipil melalui program yang dikenal sebagai Plan DN3E. Angkatan bersenjata menjadi responden pertama saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi, badai, dan banjir. Mereka bertugas dalam evakuasi, pendistribusian bantuan, hingga rekonstruksi awal. Secara struktural, Angkatan Bersenjata Meksiko ini terbagi menjadi 2 cabang utama yang independen. Yang pertama ialah Sekretariat Pertahanan Nasional (SEDENA) yang mengawasi Angkatan Darat dan Angkatan Udara, serta Sekretariat Angkatan Laut (SEMAR) yang mengawasi Angkatan Laut Armada di Meksiko. Kedua lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai Panglima tertinggi. Lalu kemudian, dalam 5 tahun terakhir, fungsi militer Meksiko telah mengalami ekspansi signifikan di luar peran tradisionalnya, semakin memperdalam keterlibatan mereka dalam urusan keamanan domestik dan proyek-proyek sipil strategis. Fungsi-fungsi ini dapat dibagi menjadi 2 misi utama, yaitu 1. Misi militer keamanan dalam negeri. Fokus utama misi militer tetap pada perang melawan kejahatan terorganisir dan kartel narkoba. Dalam periode ini, peran tersebut dilembagakan lebih jauh dengan konsolidasi Garda Nasional, yaitu Guardia Nasional, di bawah kendali penuh Kementerian Pertahanan Nasional (SEDENA). Ini secara efektif mengubah Garda Nasional menjadi cabang militer yang berfungsi sebagai polisi federal.
Kemudian ialah misi sipil, yaitu pembangunan dan bantuan sosial. Peran militer dalam misi sipil telah tumbuh secara dramatis. Mereka menjadi ujung tombak dalam pembangunan proyek infrastruktur terbesar pemerintah, seperti konstruksi dan pengelolaan Tren Maya, serta Bandara Internasional Felipe Angeles, AIFA. Selain itu, angkatan bersenjata, khususnya Angkatan Laut, ditugaskan untuk mengelola pelabuhan dan bea cukai untuk memberantas korupsi dan penyelundupan. Selama pandemi COVID-19, militer juga memainkan peran logistik vital dalam mendistribusikan vaksin ke seluruh pelosok negeri. Tidak ketinggalan, mereka terus menjalankan Plan DN3E, program bantuan bencana yang merespon keadaan darurat seperti badai dan gempa bumi dengan cepat dan efektif. Nah, militer Meksiko sendiri paling tepat diklasifikasikan sebagai tipologi transisi menuju postmodern dengan beberapa karakteristik modern yang masih tersisa. Meski mereka tidak lagi murni modern, tetapi juga belum sepenuhnya sesuai dengan model postmodern yang ideal. Militer Meksiko ini menunjukkan karakteristik yang sangat kuat dari model postmodern meskipun masih mempertahankan beberapa elemen modern. Karakter postmodern yang dominan yaitu sebagai di mana misi utama adalah ancaman internal. Misi utama Angkatan Bersenjata Meksiko selama puluhan tahun bukanlah melawan negara lain, melainkan perang melawan kartel narkoba. Ini adalah misi keamanan dalam negeri, bukan pertahanan eksternal. Dan ini adalah ciri khas postmodern di mana lawan bukan lagi negara, melainkan jaringan kriminal. Nah, kemudian garis sipil militer yang sangat kabur itu di mana tugas kepolisian, proyek infrastruktur sipil, maupun peran ekonomi mereka mengerjakannya semua. Kemudian ada misi bantuan yaitu civic mission. Melalui program Plan DN3E, militer secara rutin menjadi responden utama dalam penanggulangan bencana alam, sebuah misi non-tradisional yang sangat dihargai publik. Nah, bisa dibilang tipologi militer Meksiko adalah sebuah hibrida yang bergerak cepat ke arah postmodern. Fokus utamanya pada ancaman internal dan kaburnya garis antar tugas militer, kepolisian, dan bahkan administrasi sipil secara ekonomi, menempatkan mereka secara kokoh di luar kerangka militer modern tradisional. Mereka adalah contoh nyata dari sebuah angkatan bersenjata yang perannya telah didefinisikan ulang secara radikal untuk menghadapi tantangan keamanan abad ke-21 yang bersifat non-konvensional. Lalu bagaimana dengan kontrol sipil terhadap militer di Meksiko? Nah, kontrol sipil terhadap militer di Meksiko itu secara formal masih ada. Namun, dalam praktiknya, menghadapi tantangan besar dan penuh paradoks, secara konstitusional, presiden adalah panglima tertinggi dan angkatan bersenjata berada di bawah dua kementerian yang dipimpin sipil, yaitu Kementerian Pertahanan Nasional (Sedena) dan Kementerian Angkatan Laut yaitu Semar. Struktur ini menegaskan supremasi sipil secara hukum. Namun, perluasan peran militer yang masif dalam beberapa tahun terakhir telah melemahkan kontrol efektif ini. Pemerintah sipil menjadi sangat bergantung pada militer untuk menjalankan fungsi-fungsi krusial negara, mulai dari keamanan publik melalui Garda Nasional hingga pembangunan megaproyek seperti Tren Maya dan pengelolaan bandara. Ketergantungan ini memberikan militer otonomi operasional dan pengaruh politik yang signifikan. Relasi militer Meksiko dengan domain sipil telah berkembang pesat, menjadikannya aktor sentral dalam politik, bisnis, dan kemanusiaan. Ya, mari kita bahas mengenai militer dan politik. Secara historis, militer Meksiko tunduk pada otoritas sipil dan tidak melakukan intervensi langsung dalam politik seperti kudeta. Namun, dalam dekade terakhir, pengaruh politik mereka terus tumbuh secara informal. Ketergantungan pemerintah pada militer untuk mengatasi krisis keamanan, yaitu perang narkoba, memberi mereka daya tawar yang sangat besar dalam perumusan kebijakan keamanan nasional. Presiden dan politisi seringkali sangat bergantung pada loyalitas militer untuk menjaga stabilitas sehingga memberi para jenderal akses dan pengaruh yang kuat di balik layar, meskipun mereka tidak menduduki jabatan politik. Nah, yang kedua ialah militer dan bisnis. Ini adalah area ekspansi paling signifikan. Di bawah pemerintah saat ini, militer itu telah menjadi raksasa ekonomi. Mereka tidak hanya membangun proyek infrastruktur besar seperti Tren Maya dan Bandara Felipe Angeles, AIFA.
tetapi juga mengelola dan mengoperasikannya. Militer kini memiliki maskapai penerbangan sendiri, yaitu Mexicana de Aviation, jaringan hotel, taman ekowisata, dan mengelola bea cukai di pelabuhan serta bandara utama. Tujuannya adalah untuk memberantas korupsi. Namun, langkah ini telah menciptakan entitas bisnis milik militer yang kuat dan kurang transparan, yang beroperasi di luar kerangka pengawasan sipil dan biasa. Kemudian yang ketiga ialah militer dan kemanusiaan. Militer adalah wajah utama negara dalam respons kemanusiaan, terutama melalui Plan D&3E, program pemerintah yaitu bantuan bencana sangat dihormati. Ketika gempa bumi, badai, atau banjir melanda, tentara itu dikerahkan dengan cepat untuk melakukan evakuasi, mendirikan rumah sakit darurat, dan mendistribusikan bantuan. Peran ini telah membangun citra positif dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap angkatan bersenjata, menjadikan mereka salah satu institusi yang paling dipercaya di Meksiko. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, cukup menarik bukan? Oke, karena hal itu, tunggu saja saksikan di video berikutnya. See you next time.